ciri-ciri tanda-tandanya orang yang husnul khotimah itu. Apa tanda-tandanya? Pertama, ini yang disebut ungkapan zohir, lafaz, kalimat yang tak ada bandingan, kalimat istimewa, kalimat tahlil, afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ciri pertama, tandanya dia husnul khotimah itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi atau disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Tanda pertama adalah seorang ketika dimudahkan Allah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara tandanya adalah meninggal dunia dengan kening berkeringat. Jadi kalau ada kita menyaksikan mayit berkeringat di keningnya, itu salah satu tanda dia husnul khotimah. Pernah ya menyaksikan, masya Allah, keluar terus keringat di keningnya itu. Dan mungkin pernah menyaksikan itu. Makanya ada keutamaan mengapa kita mengurus jenazah itu, agar kita senantiasa diingatkan dengan zikrul maut. Masya Allah. Ketika seorang mukmin meninggal dunia, keringat keluar di keningnya, tandanya dia insya Allah husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, dalam kelaziman dalil yang gak asing lagi, sering kita mendengar juga, seorang mukmin meninggal dunia pada malam atau hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat. Ingat, yang meninggal orang mukmin, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullah fitnatul qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Ini wilayah keimanan. Hanya Allah yang maha mengetahui. Hakikatnya husnul khotimah itu hanya Allah yang maha mengetahui. Ini tanda-tandanya gitu. Karena malam Jumat, hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, di mana doa-doa itu terangkat luar biasa. Meninggalnya malam Jumat, hari Jumat, bulan Ramadan pula lagi. Pas lagi umroh lagi. Masya Allah. Kalau boleh bercita-cita gitu ya, meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat, sedang sujud gitu ya. Masya Allah. Kemudian sebelum wafat diberikan dua manfaat. Bekal takwanya cukup, amal solehnya banyak karena bermanfaat bagi orang lain. Lengkap sudah. Umur panjang, banyak amal kebaikan. Luar biasa. Malam Jumat, dari Jumat ada satu surat istimewa, jangan lupa dibaca, surat Al-Kahfi. Selain surah yang lain yang kita sudah biasa baca, tafadhol, jangan lupa surah Al-Kahfi dibaca. Kemudian ini khusus bagi wanita, yaitu yang keempat. Ketika seorang wanita berpulang ke rahmatullah, meninggal saat dia nifas atau melahirkan atau saat sedang hamil, termasuk golongan syahid. Dan anak itu akan menariknya dengan tali besarnya ke surga. Anaknya meninggal, ibunya meninggal. Masya Allah. Jadi wanita yang melahirkan, wanita yang hamil, tapi selama dia mengandung sampai melahirkan tetap ibadah kepada Allah, dia menjaga amaliyah-amaliyahnya itu, saat dia wafat termasuk tanda dia meraih gelar husnul khotimah. Saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, ini khusus untuk wanita. Jadi dia dikategorikan termasuk meraih posisi syahid, termasuk posisinya syahid ketika melahirkan anak kemudian meninggal dunia. Nah ini hebatnya kaum wanita itu, hanya diberikan oleh wanita. Kemudian yang kelima,
Ini barangkali terjadi ketika seseorang mempertahankan harta bendanya, harta yang halal. Kemudian dia dibunuh oleh perampok atau begal, hartanya ingin dirampas orang lain. Hadis ini menarik sekali. Ketika seorang menghadap pada Rasulullah SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" Maka kemudian beliau bersabda, "Jangan kau beri kepadanya." Ini harta yang halal yang kita perjuangkan nih. Seorang karyawan pulang dari kantor, terima gaji, di tengah jalan dicegat dia. Dia pertahankan hartanya itu. Apa yang dikatakan jawaban Rasul? Jangan kau beri kepadanya. Ini opsi pertama. Kalau dia pertahankan, apa kemudian? Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Dia ingin membunuhku, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bunuhlah dia. Jadi mempertahankan hak kita itu boleh kita membunuh daripada kita dibunuh. Padahal akibat membunuh sering terjadi apa? Dihukum kan? Tapi demi hak dia pertahankan ini daripada dibunuh. Nah, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana jika ia yang membunuhku? Ketika berperang gitu ya dengan perampok tersebut, merampas harta tersebut, justru meninggal. Atau malah ia membunuhku? Ia balik bertanya, engkau dicatat syahid. Jadi kalau tadi ibu-ibu itu keutamaan melahirkan syahid bagi kaum pria, suami menjemput nafkah, jihad bagi dia. Dia pertahankan hartanya itu. Tapi ada ungkapan begini, Ustaz, harta kan bisa dicari. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kan ingin dapat gelar syahid. Tapi kalau harta seberapa bisa dicari, ya sudah. Mudah-mudahan dengan diberikan kepada perampok, didoakan dia dapat hidayah, itu juga pahala. Masing-masing orang punya kondisi berbeda. Gimana kemampuan dan keyakinannya. Kalau dia sampai dibunuh karena mempertahankan hartanya itu, syahid buat dia. Tapi kalau dia lepas hartanya dengan berharap ganti kepada Allah, itu pilihan. Bagaimana kita memilihnya? Mau yang mana kita? Tapi ini disebutkan sebagai syahid. Husnul khatimah dia. Kemudian yang keenam, meninggal karena sedang ribat menjaga wilayah perbatasan. Contohnya saudara kita yang ada di Palestina lah ya. Kalau sekarang kita digambarkan seperti ribat ketika menunggu waktu satu sholat ke waktu sholat yang berikutnya. Contoh ketika kita sholat maghrib tadi, sholat maghrib, kemudian kita tidak pulang berzikir tunggu waktu isya, itu seperti ribat. Seolah-olah menghadang laju orang kufar yang ingin menyerang. Begitu besar pahalanya. Itu husnul khotimah. Nunggu maghrib sampai isya, meninggal di masjid, husnul khotimah. Makanya ahlul masjid itu luar biasa. Digambarkan seperti menghadang laju orang kufar yang menyerang di perbatasan. Itu ribatnya kita. Maghrib sampai isya. Itu waktu yang paling pendek kan. Kalau isya sampai subuh, mabit, i'tikaf, Ramadan bisa. Atau waktu zuhur sampai asar, boleh. Salat zuhur tunggu sampai asar, sampai tilawah Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Nah, ini juga tanda dia husnul khatimah. Amal soleh itu kan kauliyah, kolbiyah, arkaniyah. Banyak amal soleh itu lewat lisan zikir, lewat hati husnudzon, ikhlas, dan dengan anggota badan. Makanya langkah ke masjid itu mahal itu, luar biasa. Seorang buta pun seperti Abdullah bin Maktum pernah minta izin kepada Rasulullah. Awalnya Rasul katakan boleh itu, tapi begitu terdengar kumandang azan, apa kata Rasulullah? Pergi ke masjid. Makanya amal soleh kita jaga itu. Sehingga ketika kita sedang beramal soleh, diwafatkan kita, baik sedang berzikir atau melakukan amal apapun yang kita tahu tuntunannya, amal individual maupun amal sosial, kesalehan individual maupun kesalehan sosial. Dan keumuman dalil, orang beriman dikasih dua sisi hidupnya, dunia dan akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Barang siapa beramal solih, baik dia pria ataupun wanita, dalam keadaan beriman, niscaya akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik, bahkan diberikan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian yang ke-8 sebagai nomor yang terakhir, tanda-tanda orang yang husnul khotimah, yaitu disebut syahid. Syahid dalam kategorinya sesungguhnya 2. Syahid betul karena berperang di jalan Allah, mati di pertempuran melawan orang-orang kufar, atau status seseorang mati dalam keadaan syahid. Kalau mati syahidnya betul-betul berperang, maka dia tidak dimandikan toh. Tapi yang mandikan siapa? Malaikatnya. Seperti yang Zola itu. Orang yang mati syahid ada 5. Kategori di sini nanti akan terpisah kita ketahui. Yakni ada orang yang mati karena wabah taun yang hari ini memang sedang terjadi fitnah zaman. Episode yang namanya episode corona atau episode pandemik yang orang mengatakan ini belum pernah terjadi. Panjang lagi, sudah hampir 2 tahun tidak terasa. Ya, kapan terakhirnya? Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu, dan dari waktu ke waktu kita melihat catatan lonjakan korban yang berpulang ke rahmatullah asbab karena terkena COVID. Syahid dia, ini dia keumuman dalilnya. Jadi kalau seorang terkena wabah, meninggal dia, tapi tetap dalam ketaatan kepada Allah, statusnya syahid. Kemudian ada orang yang menderita karena sakit perut. Apa itu karena sakitnya? Asam lambung, mah akut, tapi dia ahli ibadah. Insya Allah statusnya syahid di sisi Allah. Kemudian ada orang yang mati tenggelam. Kemudian orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Terjadi tsunami, terjadi gempa. Jadi itu mati syahid. Di hadis yang berikutnya, orang yang terbunuh di jalan Allah fisabilillah adalah syahid mutlak gitu. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah adalah syahid. Termasuk untuk ilmu itu kategori syahid. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan surga. Kan begitu. Alhamdulillah. Jadi syahid itu 2 sisi. Bapak Ibu sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, Ibnu Hajar rahimahullah membagi mati syahid menjadi 2 macam atau 2 bagian. Ini yang saya maksud tadi. 1, syahid dunia dan syahid akhirat. Udah terlihat emang dia berperang di jalan Allah, meninggal dia, itu syahid dunia, syahid akhirat. Mutlak dari 2 sisi. Murni syahid dunia akhirat karena dia berperang di jalan Allah, atau yang kedua nilainya syahid untuk akhiratnya. Berarti husnul khotimah. Saya tutup dengan hadis Rasulullah. Apapun yang hari ini kita alami, penderitaan, kesedihan, gundah hati, gangguan, ingat hadis Bukhari Muslim. Hadis ini memang ditunjukkan kepada kita, Allah beri label khusus, ini dosanya diampuni. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan musibah,
penderitaan, sakit yang berkepanjangan, kesedihan, gundah hati, gangguan, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan. Nilainya syahid insya Allah.